Mengenal tahapan melamar dalam adat Bugis. Halo semua, selamat datang kembali di channel Hasbitube HD. Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu. Sebelum sampai pada tahap upacara pernikahan dalam suku Bugis, ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh kedua belah pihak. Penasaran? Mari kita mulai saja. Tonton video ini sampai habis. Namun sebelumnya tekan tombol subscribe jika belum, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan update video menarik lainnya. Mempese-pese atau pendekatan. Ketika seorang pemuda Bugis menaruh hati pada seorang gadis Bugis, maka disampaikanlah kepada orang tuanya untuk melamarkan gadis idamannya itu. Orang tua kemudian mempertimbangkan pilihan sang anak dan memanggil kerabat yang mengenal dengan baik keluarga gadis tersebut. Jika sang kerabat bersedia, maka sang pemuda dan kerabat yang ditunjuk akan bertamu ke rumah orang tua si gadis bersama sang pemuda, membawa oleh-oleh dan menyampaikan keinginan untuk mempertemukan keluarga. Kunjungan tersebut dalam adat Bugis disebut mapese-pese atau pendekatan. Jika respon keluarga perempuan baik, maka ditetapkanlah waktu untuk madduta atau melamar. Cara ini dianggap lebih beradat daripada penyampaian langsung pemuda ke keluarga perempuan atau lewat anak gadis tersebut ke orang tuanya. Namun jika sang pemuda berasal dari daerah lain, maka tidak masalah jika sang pemuda yang langsung menyampaikan niatnya untuk melamar langsung kepada orang tua si gadis. Namun pengambilan keputusan soal diterima tidaknya belum bisa diambil orang tua meskipun itu adalah calon menantu idaman. Kata terima atau tolak dan jumlah uang panai hanya bisa ditentukan oleh forum kerabat atau rumpun keluarga pada saat prosesi lamaran nantinya. Meskipun tidak ada salahnya menyampaikan ke orang tua si gadis kemampuan finansial Anda jika memang sudah dekat atau lewat si gadis. Masuro atau madduta atau melamar. Setelah ditetapkan waktu untuk acara madduta, keluarga kedua belah pihak sudah mulai sibuk mengundang keluarga terdekat dan tokoh masyarakat di lingkungannya untuk mengikuti prosesi tersebut. Keluarga pihak laki-laki menunjuk atau pembicara, juru bicara, disertai rombongan yang cukup dari kerabatnya. Orang tua dari pemuda yang ingin melamar tidak boleh ikut serta dalam acara lamaran ini. Demikian juga dengan pemuda yang ingin dilamarkan. Jumlah rombongan keluarga laki-laki tidak terlalu banyak, paling sekitar 10 orang sudah dianggap cukup. Dari pihak perempuan mengundang kerabat terdekat untuk menghadiri acara lamaran juga ditunjuk juru bicara dari pihak keluarga perempuan. Acara ini adalah bagian dari acara adat yang resmi. Rombongan keluarga laki-laki yang madduta berpakaian lengkap. Untuk laki-laki memakai jas, songkok dengan bawahan sarung, sedangkan perempuan memakai kebaya atau pakaian yang sopan lainnya. Keluarga perempuan menyiapkan jamuan yang sepantasnya bagi tamu yang hadir. Dalam acara ini dikenal istilah manu-manu atau pantun ayam yang menjadi kiasan proses lamaran. Dalam proses tersebut, juru bicara pihak laki-laki mengutarakan maksud kedatangannya. Keluarga perempuan kemudian mengajukan jumlah duit menre dalam bahasa Bugis atau uang panai dalam Makassar dan sompa atau persembahan. Proses tawar-menawar pun dilakukan dengan bahasa yang sopan, bahasa Bugis yang halus. Untuk zaman sekarang, besarnya uang panai untuk status sosial menengah ke bawah sebesar 15 hingga 50 juta rupiah. Sedangkan untuk yang memiliki status sosial tinggi, bangsawan, orang kaya, dan anak gadisnya memiliki pekerjaan yang mapan, bisa mencapai 100 hingga 500 juta rupiah. Jumlah uang panai juga sangat ditentukan. Pendekatan sang pemuda pada keluarga perempuan, penilaian keluarga perempuan terhadap pemuda dan kemampuan negosiasi pembicara, jumlah uang pesta yang besarnya tidak pantas atau nasi tanaja, tidak wajar jika dibandingkan dengan harga rata-rata yang ada dengan status sosial.
pendidikan, dan pekerjaan si gadis, maka bisa jadi pertanda penolakan secara halus. Jika pihak keluarga laki-laki menyetujui, maka dibicarakanlah waktu untuk mapen redui atau mengantarkan uang pesta, sekaligus mapetuada atau menentukan hari. Jika pihak laki-laki tidak menyanggupi uang pesta yang diminta, maka bisa meminta waktu dan melakukan negosiasi di belakang layar, kemudian mengulangi proses lamaran. Mapen redui atau mapetuada. Proses ini sudah dianggap bagian dari pesta. Pihak keluarga perempuan sudah mengundang kerabat dan para tetangga untuk menyaksikan proses mapen redui tersebut. Pada acara tersebut, semua yang hadir berpakaian formal. Pihak laki-laki juga menyiapkan rombongan yang besar sebanyak-banyaknya untuk menunjukkan bahwa mereka adalah rumpun keluarga yang besar. Di antara rombongan ada gadis-gadis yang memakai baju bodo dan dengan jas tutup songkok tobone dengan membawa bosara tempat khas Bugis yang berjumlah masing-masing 12 orang. Bosara ini diisi dengan perlengkapan pengantin perempuan sebagai pengiring uang panai. Isi bosara biasanya adalah emas, pakaian, sepatu, dan make up. Selain uang panai yang sebagian diberikan dalam bentuk cash sebagai simbol, pada zaman dulu semuanya dalam bentuk cash dan dihitung oleh saksi yang hadir. Proses mapen redui memperlihatkan pada kerabat jumlah uang pesta dan sompa atau persembahan. Sompa bisa berbentuk tanah, kebun, atau emas yang diberikan kepada mempelai wanita. Menjadi hak sepenuhnya wanita, tidak boleh diambil meskipun bercerai. Setelah proses ini, baru kemudian dibicarakan hari baik untuk melakukan akad nikah atau pesta. Ada kalanya proses akad nikah dilakukan bersamaan dengan mapen redui. Kemudian pestanya ditunda jika disepakati sebelumnya. Hal ini disebut dengan kawin soro. Namun sekarang prosesi mapen redui ini dihilangkan atau satukan dengan acara akad nikah agar lebih efisien. Jadi iring-iringan gadis pengantar bosara dapat dilihat pada saat hari pernikahan. Dalam tradisi Bugis, prosesi yang mendahului sebuah acara adat perkawinan sebelum seorang pasangan pengantin naik ke pelaminan, salah satunya adalah Mak Duta. Seperti yang disebutkan sebelumnya, dan sebelum Mak Duta ada proses mapese-pese mendahuluinya. Mapese-pese adalah suatu kegiatan menyelidiki untuk mengetahui apakah seorang gadis yang telah dipilih itu belum ada yang mengikatnya, dan apakah perangai dan karakternya baik atau terpuji. Biasanya yang melakukan mapese-pese itu adalah seorang wanita dari pihak keluarga laki-laki yang datang bertamu ke pihak keluarga perempuan. Dalam kegiatan mapese-pese ini, wanita yang sebenarnya merupakan utusan khusus ini menyembunyikan maksudnya bertamu. Dia hanya bertanya tentang keluarga pihak perempuan, memperhatikan cara bicara dan bertutur keluarga perempuan terkhusus kepada anak gadis yang akan dilamar. Meskipun pada kenyataannya pihak keluarga perempuan pasti bisa menebak seorang wanita yang datang bertamu ke rumahnya, apalagi dengan banyak bertanya tentang anak gadisnya. Mak Duta artinya mengirim utusan untuk mengajukan lamaran dari pihak keluarga laki-laki untuk seorang perempuan. Utusan ini disebut malino. Bukanlah sembarangan orang yang diutus, tapi seorang yang dianggap bijaksana dan terpercaya bagi pihak keluarga laki-laki. Utusan ini nantinya berhadapan langsung dengan orang tua si gadis atau wakil dari orang tua si gadis yang akan dilamar. Sehingga harus menjaga bicaranya dengan sangat hati-hati. Jangan sampai salah menempatkan bicara sehingga lamaran bisa ditolak. Dan atas kepentingan kedatangan Mak Duta atau utusan yang akan melamar ini, oleh orang tua si gadis, saya dipercayakan sebagai wakil dari pihak keluarga perempuan. Peran saya sebagai wakil dari Torian Dutai atau pihak keluarga yang akan dilamar, sama pentingnya dengan Mak Duta atau pihak keluarga yang datang melamar. Sama-sama menentukan kesuksesan sebuah proses menuju perkawinan. Permintaan keluarga itu akhirnya saya sanggupi. Iya, insya Allah, jawab saya. 2 malam lalu, Rabu 15 Juni, kedatangan Mak Duta kami terima di rumah keluarga tersebut. Rombongan Mak Duta ada 5 orang, semuanya orang tua yang tentu saja sudah berkeluarga dan sudah banyak makan asam garam pengalaman. Sedangkan kami dari pihak Torian Dutai atau pihak keluarga yang dilamar juga 5 orang. Orang tua si gadis, 2 neneknya dan saya sendiri. Pada tahap Mak Duta ini masih bersifat rahasia. Hanya orang tertentu saja yang boleh mengetahuinya. Hal tentu disebabkan karena perkawinan adalah hal yang sensitif bagi masyarakat Bugis Makassar.
Kalau prosesnya gagal, bisa berujung siri atau malu dan terhina, harga diri tersinggung pada kedua pihak keluarga. Ada peran saya sebagai jubir atau wakil dari pihak keluarga yang dilamar. Di sini sangat penting. Jika salah bicara, pada kasus tertentu bisa berujung dendam dan dalam kasus ekstrim bisa berbentuk pembunuhan atau saling bunuh. Setelah kami bersalam-salaman menerima tamu Tomak Duta, saling duduk dan melempar senyum, akhirnya juru bicara dari pihak Tomak Duta memulai pembicaraan. Dua mi kuala sapo. Ungana pada saya belo-belo kanu kue. Jajaroro bunga rosita. Tepu tabatoni engka naga sapo dah tanyanya. Artinya, dengan hati yang jujur dan murni kami datang membawa berita bahagia, menyampaikan niat suci. Bunga mawar itu nampaknya sudah mekar, apakah sudah ada yang menyimpannya? Mendengar maksud kedatangan Tomak Duta yang diungkapkan dengan sangat baik tersebut, saya pun menjawabnya dengan balik bertanya. Dek gaga pasar liputa, balancari kapong tak, muling coma bela? Artinya, apakah tak ada gadis di negeri tuan sehingga jauh mencari? Engkana pasar liput tak, balancari kampung tak. Nekia nyawani kusapa jawabnya. Artinya, ada juga gadis cantik di negeri kami, tapi bukan kecantikan yang kami cari, melainkan budi pekerti yang baik. Lalu saya kembali bertanya, Ikana roh elori bunga tak? Bunga tak mak daunge, bunga tamat tak kewe. Artinya, siapakah yang akan memetik anak kami, anak yang belum tahu apa-apa? Pertanyaan itu dijawab oleh Tomak Duta. Taroni tamat daung, taroni tamat take, belo-belo tamalate. Biarlah tidak tahu apa-apa karena perhiasan yang tak kunjung layu akan kujadikan pelita hidupku. Proses pelamaran berjalan dengan baik. Maksud dari Tomak Duta tersebut untuk menjalin dan menyatukan dua keluarga, akhirnya kami sanggupi dan mengunci maksud kedatangannya tersebut dengan jawaban, Komako itu ada tak, sorot ni tangaka, naku tanga toki. Artinya, bila tekad Tuan demikian, kembalilah Tuan, pelajarilah kami dan kami akan mempelajari Tuan. Pembicaraan selanjutnya setelah maksud Tomak Duta diterima adalah pembicaraan yang ringan-ringan saja tentang kondisi keluarga masing-masing. Pihak keluarga Toriak Dutayu menerima antaran sirih pinang dari pihak keluarga Tomak Duta. Jika sudah tercapai kesepakatan, boleh dibilang tahapan proses Mak Duta sudah selesai. Proses selanjutnya disebut Mapetuada. Biasanya langsung dilanjutkan pembicaraan dari Mak Duta ke proses Mapetuada. Maksudnya supaya lebih ringkas, namun lebih banyak yang menyepakati di hari lain saja, di waktu yang berbeda. Dengan menggambarkannya kepada seluruh keluarga bahwa proses menuju perkawinan sudah benar-benar serius dari kedua pihak keluarga. Demikianlah pengalaman singkat saya sebagai jubir dari pihak keluarga yang dilamar. Pembicaraan ringkas tapi memerlukan sedikit pengetahuan budaya untuk menyanggupinya. Jika Anda pertama kali berkunjung ke channel ini, kami berharap Anda menyukainya. Silakan subscribe supaya Anda tak ketinggalan video-video terbaru kami yang kami rilis setiap minggunya. Terima kasih sudah menonton.